Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cerpen atau cerita pendek. Yang selanjutnya adalah pengertian cerpen. Cerita pendek adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Pada umumnya cerpen hanya mengisahkan satu permasalahan yang dialami oleh satu tokoh. Selain itu, cerpen hanya terdiri tidak lebih dari 10.000 kata. Hal ini yang dapat membuat cerpen bisa dibaca dalam sekali duduk. Yang selanjutnya adalah struktur cerpen. Struktur cerpen ini ada 6. Yang pertama, abstrak, merupakan sebuah pemaparan awal dari cerita yang akan disampaikan. Abstrak merupakan pelengkap dari sebuah cerpen. Oleh karena itu, abstrak bisa jadi tidak ada dalam suatu cerpen. Yang kedua, orientasi, yaitu menjelaskan tentang latar, baik waktu, tempat maupun suasana yang ada di dalam sebuah cerpen. Yang ketiga adalah komplikasi, yaitu struktur di mana terdapat pemaparan awal sebuah masalah yang dihadapi oleh tokoh. Biasanya watak dari tokoh yang diceritakan dari cerpen akan dijelaskan pada bagian ini. Yang keempat adalah evaluasi, yaitu masalah yang dipaparkan akan semakin memuncak. Puncak dari masalah tersebut ditulis dalam bagian evaluasi. Yang kelima, revolusi, merupakan akhir dari permasalahan yang ada di dalam cerpen. Solusi dari permasalahan yang dialami oleh tokoh tersebut akan dijelaskan. Yang keenam, koda, yaitu pesan moral yang ada dalam sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada si pembaca. Dan selanjutnya adalah unsur-unsur cerpen. Yang pertama ada tema, alur atau plot, setting, tokoh, watak, sudut pandang, dan amanat. Yang pertama, tema. Tema adalah pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita pendek. Alur atau plot, urutan peristiwa yang ada di dalam cerpen. Umumnya alur dari cerpen dimulai dari perkenalan, konflik, klimaks, lalu penyelesaian. Yang ketiga, setting, yaitu latar atau tempat, waktu, dan suasana yang terdapat dalam cerpen. Yang kelima, tokoh, yaitu pemeran yang diletakkan dalam cerpen, baik pemeran utama maupun pendukung. Watak adalah sifat dari tokoh yang ada dalam cerpen tersebut. Watak ini ada 3, yaitu protagonis, antagonis, sama netral. Ya, dan selanjutnya adalah sudut pandang, merupakan cara pandangan penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Dan yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan atau pelajaran yang dapat diambil dalam cerpen. Pelajaran baik ataupun buruk, baik secara tersirat ataupun tersurat. Ciri-ciri cerpen. Yang pertama, bersifat fiktif atau karangan dari penulis. Yang kedua, tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, dapat dibaca dengan sekali duduk. Yang keempat, diksi yang dipakai tidaklah rumit sehingga mudah untuk dipahami. Yang kelima, biasanya memiliki alur tunggal atau satu jalannya cerita. Yang keenam, biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan. Yang ketujuh, memiliki pesan moral yang terkandung di dalam cerita pendek. Yang selanjutnya adalah fungsi dari cerpen. Yang pertama, fungsi rekreatif, yaitu sebagai penghibur bagi para pembaca. Yang kedua, fungsi estetis, memiliki nilai estetika atau keindahan sehingga memberikan rasa puas dalam hal estetis bagi para pembaca. Yang ketiga, fungsi didaktif, yaitu memberikan pelajaran atau pendidikan bagi para pembaca.
Yang keempat, fungsi moralitas. Memiliki nilai moral sehingga pembaca mengetahui mana yang baik dan buruk berdasarkan cerita yang terkandung di dalam cerita pendek. Yang keenam yaitu fungsi religiusitas, yaitu memberikan pembelajaran religius sehingga dapat dijadikan contoh bagi pembaca. Terima kasih, semoga bermanfaat. Maaf apabila banyak kata yang kurang berkenan atau kurang tepat dalam menjelaskan cerita pendek tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.